Jadi Al-Quran ini, kitab suci ini, yang di dalam surat Yasin disebut dengan Al-Quranil Hakim, yang dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah disebut dengan Zalikal Kitab La Raiba Fih. Kalau dalam surat Luqman disebut dengan Tilka Ayatul Hakim. Maka kita lihat dalam ayat ini, apa fungsinya Allah mengirim Nabi membawa kitab suci ini? Disebutkan adalah litunzira kauman, supaya Nabi memberikan peringatan. Kenapa disebut peringatan? Karena sudah ada sebelumnya. Yang namanya peringatan itu kita sudah tahu sebelumnya. Sudah ada secara bawaan dalam diri kita. Sudah ada secara laten dalam diri kita. Sudah ada secara potensial dalam diri kita. Semua yang disampaikan Al-Quran hakikatnya ada secara laten, secara potensial. Contohnya misalnya, pemirsa yang sama dimuliakan Allah, kalau menyaksikan misalnya telur, di dalam telur itu sebetulnya ada satu ayam sempurna. Tetapi secara potensial, secara bawaan, belum muncul menjadi ayam beneran. Tapi kalau ayam itu benar-benar dierami, disimpan pada suatu temperatur tertentu, lalu kemudian menjelma menjadi anak ayam itu nanti yang besar menjadi ayam sempurna, satu ekor ayam sempurna. Nah begitu juga dengan fitrah kita ini. Fitrah kita ini semua Al-Quran ada di dalamnya. Maka karena sudah ada secara potensial di dalamnya, maka kemudian ketika Al-Quran datang dari langit melalui Nabi, kepada kita itu hanya sifatnya peringatan saja. Litunzira. Maka Al-Quran ini adalah az-zikra, peringatan. Karena litunzira kauman, untuk memberikan peringatan kepada kaum ma unzira aba'uhum, yang orang-orang tua mereka dulu terutama belum pernah mendapatkan peringatan seperti ini. Artinya boleh saja dulu-dulunya pernah, tetapi kemudian terputus di tengah jalan sehingga generasi-generasi berikutnya tidak mendapatkan peringatan lagi. Lalu kemudian Nabi datang untuk memberikan peringatan kepada mereka yang sudah tidak mereka dapatkan pada beberapa generasi sebelumnya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, karena tidak ada peringatan itu, maka kemudian fahum ghafilun, sehingga mereka kemudian lalai. Jadi penyebab mereka lalai itu karena mereka tidak mendengarkan bisikan-bisikan fitrahnya, tidak memunculkan, tidak memancarkan mata air yang sebetulnya ada di dalam jiwanya. Yang mata air itu kita sebut dengan fitrah. Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratullah alladzi fataran nasa 'alaiha. Allah lah yang menciptakan manusia dengan fitrahnya. Di tempat lain dikatakan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jiwa manusia itu, fitrah manusia itu adalah celupan Allah. Apa artinya celupan Allah? Membawa sesuatu yang sifat-sifatnya sama dengan apa yang Allah miliki. Sehingga manusia itu memiliki namanya sifat-sifat ilahiyah. Memiliki bawaan-bawaan ilahiyah. Nah, karena memiliki bawaan-bawaan ilahiyah, maka ketika Allah menurunkan Al-Quran dari dirinya, ini klop sekali. Cocok dengan Al-Quran. Maka Al-Quran datang dalam rangka memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Laqad haqqal qaulu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh kata ayat ini, haqqal qaulu ala aksarihim fahum la yu'minun. Kalau mereka tidak beriman, kalau mereka tidak mendapatkan peringatan, sangat mungkin mereka itu mendapatkan ketetapan dari Allah SWT untuk nasibnya nanti di akhirat bermasalah. Apa sebabnya? Karena begitu orang berbuat, bertindak tidak merupakan keluar dari fitrahnya, pasti salah. Karena benar salah itu sederhana saja. Kalau sejalan dengan fitrah itu adalah benar, kalau tidak sejalan dengan fitrah itu adalah salah atau keliru. Maka siapa yang bertindak tidak sejalan dengan fitrahnya, salah. Siapa yang bertindak sejalan dengan fitrahnya, benar. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, maka laqad haqqal qaulu ala aksarihim fahum la yu'minun. Alangkah banyaknya manusia merugi jika Allah tidak mengirim nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memberi peringatan kepada mereka. Maka Allah tidak ingin membiarkan manusia ini hidup dalam kesesatan, hidup dalam kesulitan, hidup dalam penderitaan. Dan Allah tahu bahwa penyebab penderitaan dan kesesatan itu apabila berbuat bertentangan dengan fitrah, maka Allah mengirim rasul yang membawa kitab suci yang merupakan penjelasan, yang merupakan uraian daripada fitrah manusia itu.
yang kita sebut tadi dengan merupakan aktualisasi daripada fitrah manusia itu. Nah, kalau manusia tidak menjelmakan fitrahnya keluar, maka pada hakikatnya adalah la yu'minun. Baru kemudian kenapa manusia menolak biasanya kitab suci yang sebetulnya itu yang dicari oleh fitrah mereka. Allah mengatakan di ayat 8, inna ja'alna fi anaqihim aglalan. Apa sebabnya? Karena mereka terbelenggu. Jadi kami pasang belenggu di leher mereka. Apa yang dimaksud dengan belenggu di sini? Belenggu di sini adalah hal-hal yang mengkerangkeng, yang memenjarakan kebebasan berpikir mereka. Jadi mereka tidak bebas lagi mencari kebenaran. Mereka tidak dibelenggu oleh budaya mereka. Mereka telah dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka. Sehingga tidak bisa keluar dari belenggu itu. Sehingga kemudian begitu datang Al-Quran, mereka langsung tolak secara a priori. Mereka tolak sebelum mereka mempelajarinya. Bahkan mereka menuduh Al-Quran itu sebagai bisikan-bisikan jin. Mereka menuduh Nabi Muhammad itu sebagai penyair saja. Jadi inna ja'alna fi a'naqihim, kami jadikan pada leher-leher mereka aglalan, belenggu-belenggu. Jadi belenggu-belenggu ini adalah penyebab manusia tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk mencari dan mencari. Karena tidak ada kebebasan, lalu mereka tidak bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama yang diajarkan nenek moyang mereka. Ilal adqani fahum mukmahun. Lalu kemudian begitu juga tangan mereka dibelenggu sampai mereka seperti kalau diikat orang dengan borgol di depan dadanya, lalu kemudian diikat ke atas dagunya, maka mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Fahum mukmahun, maka mereka pasti tertengada ke atas. Apa artinya tertengada ke atas? Tidak bisa lagi melihat ke depan. Tidak bisa lagi melihat perspektif. Tidak bisa melihat lagi secara futuristik. Tidak bisa melihat jauh ke depan. Sedangkan ciri orang beriman itu adalah melihat jauh ke depan. Orang yang penglihatannya hanya terbatas pada alam dunia, tidak disebut tidak beriman. Kenapa? Beriman itu adalah pandangannya melampaui. Pandangannya beyond. Pandangannya adalah transenden. Melampaui apa? Melampaui alam materi. Melampaui alam syahadah. Maka syarat pertama tadi kita lihat orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena syaratnya adalah mampu melihat jauh di belakang sana. Maka kalau orang itu tertengada ke atas, tidak bisa melihat jauh ke depan sana. Maka orang-orang seperti ini karena tertengada ke atas, maka kemudian tidak bisa lagi melihat Al-Quran sebagai suatu kebenaran. Kalau sudah seperti ini, mereka ditempatkan seperti berada di dalam benteng yang kuat.